Hi everyone, welcome back again with EV Indonesia. I wish you have a great day so far. Let's learn together again with EV. First of all, we're going to learn about the component of language. But before that, I think it's better for us to know the definitions and also the functions of language itself. In a very simple way, we can say that bahasa or language adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Okay, so according to the PPT, we can see that the definitions of language or bahasa is suatu sistem atau cara untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi berupa tulisan, lisan, ataupun isyarat. And as we know that the functions of language is as a tool of communication. Alright, our topic's discussion is based on the language itself. We're going to talk about the component of language, and it will be consisting 6 components of language. So the first one, we're going to learn about phoneme, morpheme, word, phrase, clause, and the last one is sentence. Jadi ada fonem, morfem, ada kata, frasa, klausa, dan juga sentence atau kalimat. Kalau teman-teman perhatikan, semakin besar nomornya dari nomor 1 ke 6, maka semakin kompleks nanti bahasannya ya. So, teman-teman yang lain sambil dengerin video ini dan sambil lihat videonya, teman-teman boleh ambil makan atau minum, jadi nanti lebih mudah untuk dicerna. Alright, so first of all, let's talk about phoneme, letter, huruf atau abjad. Jadi phoneme itu bisa dikatakan letter, bisa dikatakan huruf atau abjad ya. Definisi dari phoneme tersendiri adalah simbol bunyi yang disepakati sama penggunanya. Kemudian jenisnya nih, contohnya kayak ada alfabet untuk negara-negara yang menggunakan alfabet ya. Yang abjad atau hurufnya nih menggunakan alfabet. Alfabet tuh ada A sampai dengan Z, A to Z. Kemudian untuk negara yang menggunakan Arab, mereka punya abjadnya hijaiyah dari alif sampai dengan ya. Kemudian Jepang, Korea itu berbeda juga ya dengan alfabet dan hijaiyah yang ada. Artinya bahwa setiap negara tuh punya fonem, letter, huruf atau abjad tersendiri. So itu adalah definisi singkat dari fonem. Mudah-mudahan teman-teman sampai sini belum ada yang dibingungin ya. And then the next one, we're going to talk about morpheme. Well, basically, the simplest definitions of morpheme is komponen bahasa yang berupa kata dasar dan imbuhan. So, please underline that we have kata dasar atau root word ya, kemudian ada imbuhan. Imbuhan tuh affix namanya ya. So let's see one by one. Morpheme itself, it has 2 types. The first one is free morpheme and the second one is bound morpheme. As its name, free morpheme tuh artinya free kan bebas ya. Artinya dia itu bebas bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kata dasar. Well, on the other hand, bound morpheme adalah kata yang nggak bisa berdiri sendiri. Atau kita sebut juga karena dia nggak bisa berdiri sendiri, sehingga kata pada jenis ini tuh berupanya imbuhan. Bentuknya tuh imbuhan ya. Imbuhan itu affix namanya. Nah, imbuhan itu kan kalau dalam bahasa tuh kita punya imbuhan yang diterapkan di awal kalimat yang namanya prefix, atau imbuhan yang ada di akhiran atau yang disebut juga dengan suffix ya. Kita lihat dulu apa yang saya maksudkan dengan prefix, suffix, dan juga free morpheme. Kita lihat ada contoh kata kesedihan. Kalau teman-teman melihat kata kesedihan, itu kan kita tahu ya bahwa ada satu kata dasar di situ yang namanya sedih. Oke ya, sedih ini tanpa menggunakan ke dan tanpa menggunakan an juga dia menjadi satu kata bebas yang bisa berdiri sendiri dan punya arti sendiri gitu. Contohnya kalau saya mau bilang saya sedih, tanpa harus ada imbuhan ke dan ada imbuhan an, itu sedih membuat arti kata sendiri kan. Makanya sedih ini disebut juga dengan free morpheme.
Oke ya. Atau FM singkatannya. Free morpheme ini dia berbentuk sebagai root word atau kata dasar atau kata akar gitu kalau bahasa terjemahan langsungnya ya. Kemudian ke dan an yang kita punya di bagian bagian awal dan depan itu ke-nya menunjukkan dia adalah awalan atau yang disebut juga dengan prefix. Sementara an-nya adalah akhiran karena dia di akhir kan, sehingga disebut juga dengan suffix. Makanya ke menjadi bound morpheme yang berbentuk prefix, sedih menjadi free morpheme yang berbentuk root word, an menjadi bound morpheme juga yang berbentuk suffix maksud saya ya. Oke, and then kalau kata kesedihan ini kita translate ke dalam bahasa Indonesia kan menjadi sadness ya. Sad dan ness. Tentunya kalau kita sudah terbiasa atau familiar dengan bahasa Inggris ya, kalau sad itu memang ada kata sendiri gitu ya. Saya juga bisa dengan gampang ngomong I am sad. Tanpa harus ditambahkan dengan ness, itu sad sudah punya arti sendiri. Artinya adalah sedih gitu kan. Sementara ness itu atau ness itu dalam bahasa Inggris tuh dia nggak bisa berdiri sendiri karena dia memang nggak punya arti gitu. Dan dia harus ngedompleng ke kata akar atau kata dasar. Makanya sad itu menjadi free morpheme-nya, sementara ness itu menjadi bound morpheme-nya. Bound morpheme yang ness ini karena ditaruhnya di akhir sehingga namanya adalah suffix. So, I guess that's pretty much about morpheme. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini yang nonton video ini belum ada pertanyaan terkait ini ya. Kemudian yang ketiga adalah word atau kata. Word atau kata dalam bahasa Inggris adalah rangkaian huruf yang punya makna. Nah, word itu juga dibagi menjadi beberapa nih jenis-jenis. Kita lihat ada kata kerja. Kata kerja itu bahasa Inggrisnya adalah verb. Kemudian nanti kata kerja akan kita singkat menjadi kakak, sementara verb akan kita singkat menjadi V gitu ya. Kata kerja tuh apa sih Miss? Kata kerja tuh adalah kata yang dia menghasilkan aksi atau require action. Contohnya kalau kita belajar itu kan ada proses dan aksi belajarnya, sehingga belajar atau study itu masuk ke dalam kata kerja atau verb. Contoh lain dari verb adalah makan atau eat, kemudian drink atau minum. Oke ya, pokoknya ketika teman-teman melihat di kamus, baik kamus online maupun kamus yang buku, kemudian ketika lihat satu kata, kemudian ada simbolnya verb gitu ya, atau kakak itu berarti dia adalah kata kerja atau verb. Oke, yang kedua adalah kata benda. Kata benda itu bahasa Inggrisnya adalah noun. Nanti kata benda akan kita singkat jadi KB, noun akan kita singkat menjadi N atau noun gitu ya. Oke, kata benda itu atau noun itu bisa berupa benda yang hidup dan benda yang mati. Maksudnya apa, Miss? Maksudnya adalah semua benda yang gak punya nyawa dan semua benda yang punya nyawa itu tergolong ke dalam noun atau kata benda. Contohnya adalah meja, kursi, itu kan benda mati. Dia dihitung sebagai kata benda. Tapi orang kayak guru, students, doctor, pokoknya orang ya, kayak kita gitu yang berbentuk orang dan juga hewan, itu kan benda hidup ya. Dalam bahasa Inggris itu juga digolongkan sebagai kata benda atau noun. Begitu. Kemudian selanjutnya kita punya yang namanya pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Kata ganti nanti kita akan singkat jadi KG, pronounnya akan kita singkat jadi pron. Oke, kata ganti atau pronoun itu contohnya adalah yang bisa menggantikan orang gitu. Jadi aku atau I, kemudian dia perempuan atau she, dia laki-laki atau he dan seterusnya. Oke ya. And then for the next one adalah kita punya kata sifat atau adjective. Nanti kita singkat jadi KS dan kita singkat jadi ADJ. Jadi kalau ada KS dan ADJ artinya kata sifat atau adjective. Adjektif ini adalah biasanya ya, adjektif itu berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik dan penampilan. Sesuatu yang kita bisa lihat dan kita bisa rasa. Contohnya kayak cantik. Cantik kan kita bisa lihat ya, ada orang cantik karena hidungnya mancung misalnya atau kulitnya fair. Atau misalnya ada dan itu berhubungan dengan perasaan juga. Contohnya kayak kalau kalian sedih.
Sedih itu kan sad ya. Sedih itu juga termasuk ke dalam kata sifat atau adjektif. Bentuk lain dari adjektif adalah ini agak unik ya, tapi semua warna dalam bahasa Inggris itu juga tergolong ke dalam adjektif. Nanti teman-teman boleh search sendiri ya di Google ya untuk lebih jauhnya. But anyway, that's pretty much all about kata sifat atau adjektif. Kemudian yang kedua ada kata keterangan. Kata keterangan ini bahasa Inggrisnya adalah adverb. Nanti kata keterangan akan disingkat jadi kaket, sementara adverb akan disingkat jadi ADF. ADJ itu adjective, ADV itu adverb. Oke, kata keterangan berarti dia menerangkan ya. Menerangkan tuh berarti ada keterangannya, ya kan? Contohnya kayak di sini, di sana berarti here, atau di sini berarti here, di sana berarti there, dan seterusnya. Kemudian ada kata sambung. Kata sambung itu bahasa Inggrisnya adalah conjunction. Nanti kata sambung akan disingkat jadi kasam, sementara conjunction akan disingkat jadi conj, gitu ya. Kata sambung atau conjunction itu adalah kata-kata yang berisi dengan sesuatu yang bisa menyambungkan. Contohnya kayak and, but, also, for, dan seterusnya. Itu yang disebut juga dengan kata sambung. And then the last, bukan the last ya, seterusnya ada kata depan. Kata depan atau disebut juga dengan preposition. Kata depan itu nanti kita singkat jadi KD, dan preposition itu akan kita singkat jadi prep. Kata depan atau preposition itu berarti yang menunjukkan tempatnya itu di mana. Contohnya kayak in, on, dan at yang artinya adalah di. Nanti penggunaan in, on, dan at itu berbeda ya sesuai dengan besar kecilnya skala yang mau kita omongin. And then the last one we have kata seru atau interjection atau exclamation isinya ya. Nanti kata seru akan disingkat jadi seru, interjection akan disingkat jadi inter, dan exclamation akan disingkat jadi exclaim. Contohnya nih dari kata seru, interjection atau exclamation adalah kalau kita ngomong aduh. Aduh tuh bahasa Inggrisnya adalah ouch gitu ya. Ini disebut juga dengan kata seru. So, semua kata-kata yang berhubungan dengan ekspresi-ekspresi mendadak atau exclamation atau interjection itu tergolong juga ke dalam sebuah kata dalam bahasa Inggris ya. So, I guess that's pretty much about words. Kita punya kata kerja, ada verb, ada noun, ada pronoun, ada adjective, ada adverb, ada conjunction, ada preposition, dan yang terakhir kita punya interjection atau exclamation. The next one adalah kita mau bahas tentang phrase atau frasa. Oke ya, so probably teman-teman yang di sini mungkin ada yang bingung frasa tuh apa sih gitu ya. So basically frasa adalah a small group of words that communicates a concept but it isn't a full sentence. Intinya adalah ada beberapa grup kata. Jadi karena ini namanya grup kata, berarti berisi lebih dari satu kata. Oke, 2 atau lebih ya berarti. Ada 2 atau lebih kata-kata yang dia akan membentuk kata baru dengan makna yang baru. Dan dia akan mengkomunikasikan sebuah konsep yang baru. Tapi frasa itu tidak terdiri dari subjek dan tidak terdiri dari predikat. Bedanya kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat frasa jenisnya ada apa aja. Tapi yang penting adalah frasa ini tidak tersusun dari subjek dan predikat. Jadi nggak mungkin ada I-nya di situ, nggak mungkin ada verb-verbnya di situ. Pokoknya semuanya tidak tersusun dari subjek dan predikat. Kita lihat satu persatu. Contoh yang kita punya pertama adalah noun phrase. Definisi dari noun phrase itu apa, Miss? Noun phrase itu adalah frasa yang intinya itu berupa noun. Jadi ada frasa nih. Ada frasa atau sekumpulan group of words, sekumpulan kata-kata ya, yang inti dari frasa itu maksudnya. Inti dari frasa itu adalah berupa noun. Noun itu adalah kata benda gitu ya. Sekarang kita lihat nih penyusunan dari noun phrase. Noun phrase itu akan tersusun dari modifier dan juga dari head. Modifier itu akan berupa adjektif, sementara headnya nanti akan berupa noun. Adjektif adalah kata sifat, sementara noun adalah kata benda. Kita lihat langsung contohnya supaya teman-teman di sini tidak bingung ya. Contoh dari noun phrase. Yang pertama kita punya beautiful girl dan yang kedua kita punya bookstore.
Beautiful itu kan cantik ya. Cantik kan bisa dilihat berhubungan dengan fisik. Makanya dia itu tergolong ke dalam kata sifat namanya atau adjective. Sementara girl atau orang perempuan gitu ya, cewek gitu. Perempuan, cewek seperti yang tadi saya bicarakan di awal bahwa segala benda yang hidup dan mati itu tergolong ke dalam kata benda dalam bahasa Inggris. Makanya girl ini dijadikan sebagai kata benda. Sehingga kalau teman-teman mau menyusun teman-teman mau menyusun noun phrase atau frasa benda gitu ya, itu teman-teman cara menyusunnya adalah letakkan adjektif di bagian depan sebagai modifier, kemudian letakkan head yang berupa noun ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung, Miss, jadi kapan noun phrase ini dipakai? Noun phrase ini dipakai apabila kita mau menerangkan sesuatu, tapi yang intinya adalah kita mau menerangkan orangnya. Sehingga nih, misal dalam sebuah percakapan ada yang tanya ke kita, kamu suka orang yang kayak gimana sih? Kemudian kita mau menjawab, aku suka orang yang cantik gitu. Aku suka cowok yang ganteng. Misalnya kita mau ngomong kayak gitu ya. Itu ketika mau mentranslate kalimat itu, kita mentranslate kalimat itu menggunakan noun phrase. Jadi kita mau menekankan bahwa cowok yang aku suka itu yang ganteng. Sehingga atau cowok ganteng gitu kan bahasa pendeknya. Sehingga ketika ditranslate menjadi handsome boy atau handsome man. Kalau sukanya cewek yang cantik, jadinya beautiful girl. Gitu ya. And then for the next one, contohnya adalah bookstore. Bookstore kan toko buku. Jadi misalnya nih ada yang mau tanya, kamu mau pergi kemana? Terus kita jawab, aku mau pergi ke toko. Terus orang di sampingnya kita nanya lagi, toko apa? Kemudian yang ditanya kan toko apa ya? Artinya kan berarti yang menjadi emphasize atau menjadi penekanan kan tokonya. Makanya ketika mau mentranslate kita menggunakan noun phrase, menjelaskan tokonya tuh toko apa sih? Oh, tokonya adalah toko buku. Sehingga bahasa Inggrisnya adalah bookstore. Jadi, adjektif di noun phrase ini memberikan sifat kepada nounnya. Sifat itu bisa berupa sesuatu yang indah, bisa berupa sesuatu yang jelek, bisa berupa tambahan informasi yang penting kayak gitu ya. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang bingung, Miss, book itu kan kata benda ya, Miss. Store itu kan juga kata benda. Kenapa boleh ditempatkan menjadi noun phrase sementara rumusnya kan adjektif ditambahkan dengan noun gitu ya. So, kuncinya adalah kayak gini. Karena bookstore itu adalah artinya toko buku dan store itu artinya buku, sehingga kata di bagian depan itu harus menjadi adjektif. Sehingga di situ booknya itu tuh memberikan sifat kepada store-nya. Jadi walaupun booknya di situ itu sebagai aslinya adalah kata benda atau noun, tapi karena dia memberikan sifat, sehingga booknya itu menjadi adjektif, sehingga boleh disusun sebagai bookstore atau disusun sebagai noun phrase. Oke. Di sini kita punya catatan ya bahwa noun yang difungsikan sebagai adjektif itu disebut juga dengan noun adjunct. Makanya si book itu yang tadi saya sebutkan, kalau book itu kan aslinya noun ya, tapi karena dimasukkan ke noun phrase, dia menjadi noun adjunct karena dia berfungsi dialihfungsikan menjadi adjektif. Tapi teman-teman gak usah bingung, pokoknya intinya kalau noun phrase itu segala sesuatu yang pendek lah. Contohnya kalau mau ngomong makanan yang enak. Makanan yang enak itu kan makanan itu food, enak tuh delicious, menjadi delicious food. Itu adalah noun phrase-nya. Gitu. Jadi sesimpel itulah. Pokoknya kalau mau ngomongin segala sesuatu yang menerangkan nounnya dan harus diberikan sifat, berarti menggunakan noun phrase. Next adalah phrase yang namanya adjective phrase. Adjective phrase itu intinya adalah frasa yang intinya itu adjektif atau intinya itu kata sifat. Dan dia bisa tersusun menjadi dua. Yang pertama modifiernya bisa ditaruh di depan, yang kedua modifiernya bisa ditaruh di belakang. Kalau modifiernya ditaruh di depan, berarti yang di belakang adalah headnya. Jadi ingat-ingat kalau modifiernya di depan, berarti kata yang pertama adalah adverb. Dan kata kedua itu berarti headnya menjadi adjektif. Kalau
headnya yang di depan, maka headnya yang jadi adjektif dan modifiernya yang jadi adverb. Kita langsung aja lihat ya contohnya ya. Kita mau menerangkan frasa adjektif. Misal mau ngomong so glad. So glad itu kan misal kita mau ngomongnya kayak gini, I am so glad, atau wah aku bersyukur banget gitu ya. So glad ini kan tersusun karena so-nya itu adverb. Adverb adalah kata yang tadi teman-teman tadi boleh lihat ulang ya di bagian yang word. Adverb itu apa? Kemudian ada adjective. Adjective tuh yang seperti yang tadi saya bilang, dia yang berhubungan dengan sesuatu yang bisa kita lihat, berhubungan dengan sifat gitu-gitu ya. Sehingga so-nya jadi adverbnya, kemudian glad-nya menjadi adjektifnya. Oke, kemudian yang kedua adalah mau menyusun adjective phrase heavy enough gitu ya. Heavy enough itu heavy-nya tuh adalah adjektif karena heavy itu kan berat ya, sesuatu yang berat, yang enteng, yang fisik, yang rupa itu kan adalah adjektif. Sehingga heavy ini tergolong ke dalam adjektif. Artinya berat. Berat itu kan berhubungan dengan perasaan ya, makanya itu disebut juga dengan kata sifat. Heavy itu adjektif, sementara enough itu adalah adverbnya. Teman-teman bisa lihat di note bagian bawah bahwa adverb itu bisa berupa so, very, to, enough, pretty, somewhat, fairly, really, extremely, dan lain sebagainya. Adverb of itu kan kata keterangan ya, jadi dia akan memberikan keterangan. So glad berarti bersyukur banget, amat sangat bersyukur gitu ya. Heavy enough berarti cukup berat. Cukup itu menjadi adverbnya. Bersyukur sekali atau bersyukur banget, banget ini menjadi adverbnya. Sehingga ini adalah cara menyusun adjective phrase. Ingat-ingat adjective phrase itu adalah frasa yang intinya berupa adjektif ya. Jadi kita mau menerangkan adjektifnya gitu. Bersyukurnya seberapa? Bersyukur banget gitu. Beratnya seberapa? Oh, cukup berat kok gitu ya. Sehingga yang diterangkan tuh adjektifnya. The next one, kita punya adverbial phrase atau frasa yang intinya berupa adverb. Ya, adverbial phrase atau frasa yang intinya berupa adverb ini bisa tersusun dua nih. Modifiernya ditaruh di depan dan headnya ditaruh di belakang. Atau kita mau nyusun juga headnya ditaruh di depan, modifiernya ditaruh di belakang. Untungnya untuk adverbial phrase ini tuh kata yang tersusun itu dua-duanya itu boleh kata adverb. Jadi teman-teman boleh menggunakan kata keterangan, modifiernya keterangan, headnya juga keterangan, atau headnya yang bagian depan keterangan, modifier bagian belakangnya juga adverb juga atau kata keterangan juga. Kita lihat contohnya ya. Too beautifully. Kemudian yang kedua contohnya adalah quickly enough. Misal kita mau membahasa Inggris kan kayak gini. Dia berjalan dengan indahnya gitu, atau dia berjalan dengan sangat indah. Nah, adverbial phrase ini kan seperti yang saya bilang, dia tuh kan frasa yang intinya berupa adverb, berupa keterangan. Jadi kita mau mentranslate segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan. Dia berjalan dengan begitu indahnya. Berarti kan cara berjalannya itu, keterangan cara berjalannya adalah dengan begitu indahnya. Sehingga kalau mau mentranslate dengan begitu indahnya, kita menggunakan adverbial phrase menjadi too beautifully. Too beautifully itu to-nya adalah adverb, kemudian beautifully karena ada ly-nya itu adalah adverb juga. Kalau beautiful doang itu adjective, tapi kalau beautifully ada ly-nya dia berubah menjadi adverb. The next one ada quickly enough. Quickly enough itu artinya quick itu kan cepat ya. Seharusnya kan cepat itu kan adjektif, tapi karena ditambahkan dengan ly dia menjadi adverb. Quickly adverbnya. Enough itu kan kata keterangan, memberikan keterangan. Sehingga enough itu adalah adverbnya. Misal kita mau ngomong bahwa nenek aku tuh kalau jalan tuh cukup cepet loh gitu ya. Cukup cepat itu kan menerangkan proses dan memberikan keterangan ya. Memberikan keterangan bahwa si nenek itu berjalannya kayak gimana sih.
keterangannya adalah dengan cepat gitu ya, dengan cukup cepat gitu misalnya. Sehingga dengan cukup cepat ini kita translate menjadi adverbial phrase, menjadi quickly enough. Dan too beautifully dan quickly enough keduanya menggunakan adverb untuk modifier dan juga untuk headnya. So that's pretty much from the adverbial phrase. Sekarang kita pindah ke prepositional phrase. Prepositional phrase adalah frasa yang berpola preposisi ditambah dengan object of preposition atau OP ya. Cara menyusunnya adalah pertama kita punya preposition. Preposition tuh kata keterangan benda ya, in, on, at gitu ya. Ada for juga. Kemudian yang kedua adalah object of preposition. Object of preposition ini bisa berupa noun atau an, pronoun atau pronoun, dan NP atau non phrase. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Kita lihat dulu contoh yang for you. For you itu kan for-nya adalah preposition, you-nya adalah noun. Oke. You-nya adalah pronoun maksudnya ya. You-nya adalah pronoun. Sehingga itu preposition ditambah dengan pronoun menjadi prepositional phrase. Nanti teman-teman boleh ngetik di Google prepositional list gitu ya, atau list of prepositions words in English gitu. Nanti akan keluar preposisi, kata-kata preposisi dalam bahasa Inggris itu apa aja. Kemudian yang kedua adalah kata on the way. On the way itu kan adalah kata the way itu adalah non phrase, sehingga preposisinya adalah yang on. On preposisi, kemudian the way menjadi non phrase-nya, sehingga dia membentuk prepositional phrase. Dan yang ketiga adalah in Indonesia. In Indonesia, in-nya adalah preposition, Indonesia adalah noun-nya. Sehingga dia menjadi prepositional phrase. Cukup mudah ya teman-teman ya. Intinya kalau mau menyusun prepositional phrase itu terdiri dari preposisi. Kata preposisi apa aja selain on, in, at, dan for, teman-teman nanti silahkan cari sendiri di Google. Ketik aja preposition words in English gitu, atau prepositional list gitu ya nanti ya di Google. Kemudian ditambahkan dengan OP atau object of preposition. Object of preposition bisa berupa noun, bisa berupa pronoun, dan juga bisa berupa non phrase. So that's pretty much everything from the prepositional phrase. Now it's your job. This is the day 1 task, tugas hari pertama. Silahkan teman-teman buat 5 contoh dari masing-masing jenis frasa yang tadi kita udah kasih tahu ya. Yang saya udah kasih tahu maksudnya. Itu nanti 5 contoh dari masing-masing frasa ini nanti dikasih juga analisisnya kayak yang tadi saya contohkan. Mana yang jadi modifier, mana yang jadi head. Modifier dan headnya itu berupa apa? Modifiernya berupa adjektif kah atau adverb? Headnya berupa noun kah atau adjektif, dan seterusnya gitu ya. Berarti nanti teman-teman silahkan bikin noun phrase for apa aja tadi ya, ada noun phrase, ada adjective phrase, adverbial phrase, prepositional phrase, itu nanti dibuat semuanya. So everyone, I guess that's pretty much everything from me. I hope you enjoyed the video, and also if you have any question, please ask to your tutor to assist you guys. So bye everyone, have a nice day.